Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kita kembali lagi pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 7 ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini kita akan melakukan absensi, yang mana absensi dilakukan setelah kalian melihat tayangan video yang akan dikirim oleh ibu di WhatsApp group. Nah, pada masa pandemi seperti ini, kalian tetap semangat dalam belajar, tetap jaga jarak dan jangan berkerumun di tempat. Sering-seringlah cuci tangan sebanyak mungkin untuk menghindar dari penularan virus corona. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini ialah siswa dapat menjelaskan pengertian dari lembaga sosial. Apakah dari kalian masih ada yang ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Ya, benar. Pembelajaran minggu kemarin tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, di sini apakah dari kalian masih ingat apa saja sih pengaruh dari interaksi sosial tersebut terhadap pembangunan lembaga sosial? Betul sekali. Pengaruhnya itu terdapat di lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga agama. Yang mana semua manusia itu tidak bisa lepas dari adanya interaksi. Nah, kita lanjut pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Pembelajaran hari ini tentang pengertian dari lembaga sosial. Silakan disimak ya video yang akan ditayangkan oleh ibu. Pengertian lembaga sosial. Tahukah kamu apa yang disebut dengan lembaga sosial? Nah, di sini lembaga manusia itu dikenal sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mempunyai banyak kebutuhan, baik dilihat dari ragam maupun jumlahnya. Kebutuhan tersebut senantiasa ada setiap hari, misalnya kebutuhan manusia, keturunan, sehingga perlu adanya suatu keluarga, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan makan, sehingga perlu adanya pasar untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Akan tetapi, manusia tidak mampu melakukan aktivitasnya sendiri dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan itu, manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Setiap masyarakat mempunyai kebutuhan yang apabila dikelompokkan akan terhimpun menjadi lembaga sosial. Perilaku masyarakat tersebut dapat dilihat dalam kelembagaan sosial. Pengertian dari lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama.
Lembaga sosial ini terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup masyarakat. Nah, terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial, tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Pengertian norma. Norma tersebut merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku itu benar atau salah. Pada awalnya, norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja berdasarkan kebutuhan manusia. Namun, lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar, misalnya dalam melaksanakan tata tertib di sekolah, yang mana seluruh peserta didik harus menggunakan pakaian seragam, datang ke sekolah tidak terlambat, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu. Semua itu agar kegiatan di sekolah bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Keberadaan lembaga sosial selalu melekat pada setiap masyarakat. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok. Agar keteraturan hidup bersama dapat terwujud, maka dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai pedoman bertingkah laku. Tidak semua norma atau aturan yang ada di masyarakat disebut lembaga sosial, karena untuk menjadi sebuah lembaga kemasyarakatan, sekumpulan norma mengalami proses yang panjang. Sistem norma atau aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. A. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. B. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Dan yang terakhir, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Ibu lanjut ya. Agar terlaksana norma-norma aturan dalam masyarakat, maka terdapat 4 bagian. Yang pertama itu tentang norma cara. Nah, yang mana norma cara ini lebih dilakukan pada individu dalam masyarakat. Seperti halnya ada seorang dan norma cara ini tidak mendapatkan hukuman, akan tetapi mendapatkan celaan dari anggota masyarakat sekitar. Misalnya, ada seorang anak yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, dari perbuatan anak tersebut yang membuang sampah tidak pada tempatnya mendapatkan celaan dari warga sekitar karena tidak menerapkan norma cara membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua itu contohnya tentang berpakaian, yang mana apabila ada seseorang yang berpakaian ketat, maka akan mendapatkan celaan dari anggota masyarakat juga, karena norma yang digunakan tidak sesuai dengan norma berpakaian yang sopan dan rapi. Yang kedua itu tentang norma kebiasaan, yang mana norma kebiasaan ini dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang, seperti contohnya seseorang menghormati kepada orang yang lebih tua, mendahulukan orang yang lanjut usia ketika sedang antri, dan berpamitan ketika berangkat sekolah. Nah, yang ketiga ini tentang norma kebiasaan, yang mana norma kebiasaan ini sudah menjadi patokan bagi seseorang, dan bagi siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Seperti contohnya peserta didik yang tidak menggunakan seragam ketika berangkat ke sekolah. Nah,
Peserta didik ini akan mendapatkan sanksi dari pihak sekolah karena tidak memakai seragam sekolah. Yang keempat ini norma adat istiadat. Yang keempat ini tentang norma adat istiadat, yang mana norma adat istiadat ini merupakan norma yang sudah semakin kuat yang sudah ada pada diri masyarakat. Nah, bagi siapa yang melanggar aturan adat istiadat ini akan dikenakan sanksi sesuai daerah masing-masing. Seperti contohnya dalam agama. Agama itu kan ada 5, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Semisal orang Islam apabila melakukan ritual yang digunakan oleh agama Kristen, maka orang Islam tersebut mendapatkan hukuman dari norma yang sudah ditetapkan oleh agama Islam. Begitupun seterusnya. Nilai dan norma yang baru setelah dikenal dan diakui oleh masyarakat akan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Proses tersebut akan berlanjut ke nilai dan norma sosial dan diserap oleh masyarakat dan akan mendarah daging. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk sosial adalah individu yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang dapat mengatur perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat. Sesuatu yang dapat mengatur perilaku tersebut dinamakan lembaga sosial. Baiklah anak-anak, mungkin hanya itu pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, sebagai tolak ukur atas pemahaman kalian, Ibu akan memberikan kalian tugas dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.